Halo semua, selamat datang di channel ini. Halo ASN. Video kali ini kita membahas terkait dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengangkat P3K paruh waktu. Termasuk juga kita membahas jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh para tenaga honorer dalam formasi P3K paruh waktu. Begitu juga untuk honorer yang diangkat menjadi tenaga outsourcing, ternyata pemerintah daerah tidak akan memecat mereka dan tetap mempekerjakan sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Untuk informasi selengkapnya diikuti sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan, pemerintah daerah siap untuk mengangkat P3K paruh waktu dan memastikan semua honorer termasuk yang di-outsourcingkan itu dipastikan tidak akan dipecat. Keputusan tidak memecat mereka ini lantaran mereka masih dibutuhkan. Nah, kebijakan ini diterapkan oleh salah satu pemerintah daerah yang Tarakan, di mana untuk kota ini sendiri honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu oleh karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan itu dialihkan menjadi tenaga outsourcing, sehingga mereka ini tidak akan dipecat lantaran mendapatkan jabatan sebagai tenaga outsourcing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri, Rini Widianti, ini bahkan telah menerbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pengangkatan P3K paruh waktu. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa jabatan yang dijadikan paruh waktu dalam skema P3K adalah jabatan guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, dari keputusan Menpan RB ini kita lihat di sini tidak ada jabatan pengadministrasi perkantoran ya. Kita lihat. Nah, apakah regulasi ini akan direvisi atau seperti apa? Nanti kita akan lihat dari kebijakan Menpan RB. Tentu kita berharap Kemenpan RB tidak merugikan tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, skema pengangkatan P3K paruh waktu ini untuk mengakomodir tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh waktu di dalam seleksi P3K beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait dengan honorer yang tidak mendapatkan formasi atau tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah berdasarkan pernyataan dari Kepala BKN apakah tetap mempekerjakan ataukah diangkat di outsourcing sebagai tenaga outsourcing. Nah, untuk pemerintah Kota Tarakan sendiri, untuk honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu itu akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing sehingga mereka tetap bekerja dan tidak dipecat seperti yang terjadi di beberapa daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.